bilang, Pak, garis pantai kami mundur. Misalnya, kalau kita berbicara garis pantainya mundur, ada dua kemungkinan, kan ya, apakah abrasi atau tanahnya yang turun, gitu kan ya. Hasilnya sama Bapak dan Ibu semuanya, ya, garis pantainya mundur, gitu kan ya. Ini harus kita identifikasi. Kita lihat sekarang Bapak dan Ibu semuanya, ini model dari teman-teman dari BPPT, kemudian juga dari Pusair dulu, gitu kan ya. Kita lihat berapa sih kecepatannya yang terjadi di sana. Gelombangnya tinggi, gitu kan. Jadi kecepatannya sangat rendah. Kita lihat di bawah 1 meter per detik. Katanya Hadlin yang bahwa ini terjadi abrasi di sana. Katanya. Next. Ini data yang dikumpulkan oleh Bapak Profesor Hasanuddin yang berdasarkan data Alos dan Pasar dan beberapa. Kita lihat beliau menggarisbawahi di titik-titik ini yang merah-merah ini, gitu kan ya, terjadi suatu penurunan dan kita ukur di lapangan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi di beberapa tempat yang tanah di Semarang ini hampir sama dengan yang di Jakarta, dia turun sampai 15 cm per tahun. Dalam desain kita ambil nantinya adalah 10 cm per tahun kepada Ibu semuanya yang dijadikan kriteria desain kita. Yang menarik kepada Ibu semuanya ketika semuanya bercerita tentang global climate change, itu kan yang global climate change yang ada sea water level rise. Di situ kan the worst case-nya ya, adalah 90 tanah dalam karena settlement, karena pembangunan jadi dia memapat, bisa juga karena kompaksi ya, ketika terjadi gempa, bisa juga karena ada gaya-gaya tektonik ya bekerja di sana. Oke, kita ambil rate yang saya katakan tadi. Next. Problemnya Bapak dan Ibu kalau kita lihat ya, banyak bangunan-bangunan ini tadinya indah-indah semua, ini miliknya PDKA, itu tadinya sekarang tenggelam ya, pelan-pelan. Tantangannya adalah bagaimana kita mengurangi ya, dampak dari, jadi risiko dari banjir, gitu kan ya. Kemudian kalau kita lihat tadi jalan nasional antara Semarang dan Demak, kan ya, dia tiap ya sekarang bilang rob dulu jarang-jarang, sekarang hampir setiap hari ya terjadi. Berkurang kenapa? Karena hampir setiap 2 tahun harus ditinggikan jalannya ya, dan itu turun lagi, ditinggikan lagi, dan itu mahal sekali. Yang berikutnya pasti landscape-nya jadi jelek sekali, kan ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu sekalian juga mengembangkan wilayah di sana. Jadi kita akan coba ya, sesuai saya ditugasi oleh Pak Kepala kombinasi antara hard sea defense dengan soft sea defense. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita memulai untuk hal tersebut dan melakukannya? Jadi yang pertama, mereka minta bantuan ya, ke sekarang namanya Deltares, dulu namanya Delta Hydraulic, jadi ada beberapa datanya, kalau mohon maaf dipakai bahasa Belanda semuanya, gitu kan ya. Lainnya, kita lihat kemudian bagaimana kondisi tanah di bawah. Oke, prinsipnya sama dan kita akan coba lihat, kita terapkan di Semarang Bapak dan Ibu semuanya. Next. Kita lihat di sini adalah peta tata guna lahannya, agak susah melihatnya ya. Mohon maaf. Dengan kala ulang 1000 tahunan ya. Kemudian storm surge-nya juga 10.000 tahunan. Kemudian di sini Bapak dan Ibu semuanya, ini yang ramalannya IPCC. Oke, the worst case-nya kan 90 cm, tapi kita ambil 0,6 meter per 100 tahun. Kemudian rate of rain subsidennya 10 cm per tahun Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian kalau ada splash, berapa air yang boleh melimpas dan lain-lain, yang freeboardnya ini biasa. Nah ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Kepala Balai. Pak, di sini akan ada juga abrasi dan lain-lainnya, kita bisa protect ya, kakinya, jadi bisa kombinasi ya, jadi timbunan tanah biasa, di sini ada ceruduk ya, di sininya kita protect supaya kita juga kuat juga terhadap abrasi yang tanah di sana. Ini
ini di laboratoriumnya UGM, Bapak dan Ibu semuanya, kita sedang memasang strain gauge-nya, ya. Karena diuji sebelumnya di Puskim, yang kalah bambunya dulu atau talinya dulu, ya. Ternyata yang kalah talinya dulu, gitu, ada bukan bambunya, ya. Jadi ini menarik, gitu kan, ya. Nah setelah itu, ya, teman-teman kan menghitung rendutannya berapa, ya, ini harus dibuktikan apakah kuat atau tidak dan lainnya. Jadi cara memasangnya, kemudian betul nggak sih kita kalibrasi strain gauge-nya. Masalahnya adalah satu, strain gauge ini akan di bawah, ya, jadi harus memastikan apa, karena undang-undang kita atau PP kita bilang hanya badan air hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan air. Kita adjust juga nantinya di sana, ya. Kemudian di sini, ini tantangan yang menarik juga, settlement-nya bisa dibatasi, ya. Boleh nggak lebih besar sedikit, gitu kan, kondisi tanah lunaknya lebih besar. Kemudian di sana selain settlement ada land subsidence yang begitu besar, gitu kan. Sama juga dengan di Bandung juga banyak juga sudah kolam retensi yang dibangun. Tantangan kedepannya, nah ini juga kemarin termasuk dipertanyakan di Rekontek Pak terkait land consolidation. Mereka bilang baru bisa 3 tahun kalau nggak salah ya Pak Andi ya, tapi mungkin kami minta waktu itu untuk dipercepat sehingga bisa lebih pasti lagi untuk penghitungannya ke depannya. Baik, Bapak Ibu, demikianlah paparan pertama dari Bapak Dr. Insinyur Ari Setiadi. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita semua terkait bagaimana penggunaan bambu untuk konstruksi di atas tanah lunak. Kemudian selanjutnya adalah paparan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Masyur Irsyam, MSE, terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan penggunaan bambu untuk konstruksi sumber daya air. Dalam hal ini beliau akan memaparkan paparan berjudul Bambu Pile Mattress System as an Alternative of Soft Ground Improvement for Coastal and Swamp Environment in Indonesia. Coba ditampilkan CV-nya. Jadi beliau adalah lulusan dari ITB, Teknik Sipil, lulus tahun 1983, kemudian mengambil master sekaligus doktoral di University of Michigan, United States, di bidang Civil and Environmental Engineering. Pada saat ini beliau adalah ketua dari National Academy of Engineering of the Indonesian Academy of Sciences atau akademi dalam bidang ilmu rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIR IP dari tahun 2020 ya Pak sampai saat ini. Kemudian sebelumnya beliau juga sebagai Kepala National Center for Earthquake Studies atau PUSCER. Sebelumnya 2011-2019 bertindak sebagai President of Indonesian Society for Geotechnical Engineering atau HATTI. Untuk keanggotaannya